Halo Intripers, ketemu lagi sama aku Gina. Aku masih ada di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang aku lagi ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Bareng sama Kak siapa Kak? Aku Rima Noviaranti, bisa panggil Rima aja. Rima, oke. Bareng sama Kak Rima dari jurusan Teknologi Pendidikan. Teknologi Pendidikan. Nah, kita bakalan coba tanya-tanya seputar jurusan Teknologi Pendidikan ke Kak Rima ya. Yuk kita langsung tanya-tanya aja. Nah Kak, kalau untuk jurusan Teknologi Pendidikan itu secara garis besar kayak gimana sih Kak? Secara garis besar namanya Teknologi Pendidikan gitu. Berarti kita mempelajari tentang teknologi. Bagaimana caranya membuat suatu pendidikan ini lebih mudah, efisien, dan juga terus mengikuti perkembangan zaman gitu. Kita intinya merancang kurikulum untuk pendidikan dari apapun itu, kayak jenjangnya dari TK sampai perguruan tinggi ataupun dari jenisnya, misalkan mau pendidikan informal atau non formal, seperti itu secara garis besarnya. Secara garis besarnya emang benar-benar mempelajari tentang teknologi di dalam bidang pendidikan gitu ya? Oke, nah biasanya ada mitos ataupun stereotip nggak sih Kak buat jurusan Kakak? Mitos atau stereotype ya? Tekpen tuh biasanya disebut macannya FIP gitu. Macan? Wow, kenapa nih jadi macan? Aduh, kurang tahu sih, mungkin karena kita populasi jumlah laki-lakinya itu lebih banyak daripada jurusan lain mungkinnya kayak gitu. Terus ada beberapa sih yang aku tahu, boleh nih disebut ya? Boleh. Katanya mitosnya kalau Tekpen nih ujung-ujungnya pasti jadi guru TIK. Guru TIK, padahal susah nyari kerja, sedangkan notabene-nya di sekolah udah nggak ada kan guru TIK. Ya padahal alumni-alumninya banyak tersebar di berbagai bidang gitu, bahkan bisa di luar bidang pendidikan juga, kayak di TV broadcasting kayak gitu. Terus ada lagi nih mitos Tekpen yang agak unik gitu. agak unik apa tuh? Katanya kalau masuk Tekpen bakal kena kutukan Tekpen. Kutukan Tekpen, apa Kak kutukan Tekpennya? Jadi kalau masuk Tekpen katanya yang punya pasangan bakal putus. Oh iya? Dan bakal jadian sama anak Tekpen juga katanya gitu. Jadi Jadi bahkan dosennya pun membahas itu ketika orientasi gitu, dan sering emang banyak gitu yang menikah sama Tekpennya lagi gitu. Bahkan mereka nyebutnya ada ratingnya teh. Rating? Apaan tuh rating? Ratingnya gimana? Ada rating ABCD. Jadi kalau misalkan sama satu kelas ratingnya D, kalau sama jurusan lain ratingnya C, kalau sama fakultas lain ratingnya B, kalau sama universitas lain ratingnya A. Itu saking banyaknya Tekpen dan Tekpen itu sendiri. Makanya ya nggak tahu sih, mungkin nanti kalau video ini udah diupload ada yang bisa membenarkan kalau saya salah gitu ya, cemiu gitu, correct me if I'm wrong. Kayak gitu ya, menurut aku itu mitos gitu, karena aku sendiri nggak gitu, alhamdulillah ya. Katanya banyak banget mitos dari anak-anak Tekpen, dan itu lebih khusus pada jurusannya sendiri ya, kultur di dalamnya. Nah, kalau untuk di Tekpen sendiri ada konsentrasinya nggak sih Kak? Ada, konsentrasinya ada 2 kalau di kita. Apa aja tuh? 1 TIK dan juga 2 kurikulum. Boleh dijelasin lebih nggak Kak tentang 2 konsentrasi itu? Kalau ke TIK lebih ke medianya sih. Lebih pada medianya. Tools gitu. Jadi mereka mempelajari tentang bagaimana sih mengolah media, lebih ke teknologinya gitu kan. Mengedit video, gambar, seperti itu, web gitu. Seperti membuat e-learning. Kalau kurikulum tuh lebih ke ada perencanaan sampai evaluasinya gitu. Evaluasi kurikulum. Oke. Jadi ada 2 konsentrasi ya di jurusan Kakak. Nah, biasanya kalau misalnya tugas-tugasnya sendiri tuh kayak gimana sih Kak? Jadi tugas-tugasnya buat video, editing, buat RPP udah pasti ya. Oke. Jadi tugasnya juga berhubungan banget sama teknologi ya Kak, kayak bikin video dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang tugas, ada nggak sih Kak kayak misalnya mata kuliah ataupun dosen yang jadi favorit buat Kakak? Favorit dari dosen dulu ya? Boleh. Dosen, sebut nama apa gimana nih? Iya, sebut aja namanya, nggak apa-apa. Dosen favorit aku di Tekpen tuh ada Pak Ridwan. Pak Ridwan, halo Pak Ridwan. Kalau nonton ya? Iya, kalau nonton Pak. Karena suka aja dengan penyampaiannya gitu. Lugas dan juga milenial banget gitu ya, nggak bertele-tele gitu. Terus kalau MK ya, mata kuliahnya? Mata kuliah media video. Media video. Iya. Kenapa Kak suka sama media video? Media video karena kita bisa
ikut terlibat di dalamnya gitu, karena aku suka aja gitu sama bikin video, khususnya video pendidikan gitu ya. Kayak kita lebih mengedukasi, tapi kayak kan anak zaman sekarang tuh kayak kebanyakan sukanya nonton gitu ya. Jadi aku suka media video sih. Oke, karena kakaknya suka ya. Nah, terus kalau misalnya kakak sekarang di semester berapa? Semester 8. Semester 8. Nah, selama kakak kuliah, tantangan apa sih kak yang paling kerasa gitu selama kakak kuliah di Tekpen? Selama di Tekpen, tantangannya gini sebenarnya. Mungkin sama kayak jurusan lain, tapi aku nggak tahu ya. Tapi yang aku rasain di Tekpen tuh berarti kita harus selalu berinovasi. Selalu berinovasi, Iya, memunculkan itu. karya-karya baru gitu. Iya, kayak di pendidikan tuh kan harus mengikuti perkembangan zaman. Berarti kita harus dituntut bikin apa nih pendidikan tuh gitu, harus yang sesuai sama perkembangan zaman, tapi tetap efektif, efisien, dan juga kan harus diperhitungkan sedemikian rupa gitu sih. Jadi yang ditekankan dosen tuh aku kayak lebih tertantang atau tertekan gitu, kayak harus nyari apa lagi nih gitu, yang sedangkan kan sekarang yang kita tahu udah banyak berkembang banget kan semuanya. Jadi kita masih harus terus untuk menggali itu semua, masih inovasi dalam pendidikan. Masih ya. Jadi kasih kayak ngasih terobosan-terobosan baru lah ya di dunia pendidikan kayak gimana. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk alumni sendiri nih kak, biasanya kalau misalnya udah lulus kan, itu pada kerjanya di mana atau jadi apa gitu kak? Kalau aku boleh bilang, Tekpen itu dari awal aku masuk, cutting aku sempat bilang kalau teknologi pendidikan ini strategis, katanya gitu. Oke. Bisa berpeluang kerja dimanapun gitu. Dan setelah aku kuliah pun aku ngerasa seperti itu gitu. Jadi yang aku lihat sih alumninya banyak yang bekerja di bidang apapun yang ada teknologi, ada alumni Tekpen. Apapun yang di ranah pendidikan ada alumni Tekpen gitu. Jadi kayak tersebar di mana-mana gitu ya, di instansi apapun gitu. Iya, apa sih gitu, instansi apa sih yang nggak butuh teknologi gitu. Perusahaan pasti butuh orang teknisi IT atau apapun itu. Dan di suatu perusahaan itu pasti kan butuh namanya pelatihan untuk karyawannya itu sendiri kan. Nah, Tekpen itu bergeraknya di situ. Untuk membuat kurikulum pelatihannya itu sendiri. Bahkan ada yang di TV broadcasting, ada yang fotografer, semua lah pokoknya yang ada hubungan dengan teknologi dan pendidikan itu. Menurut aku sih luar biasa, luas banget gitu. Luas banget ya. Iya. Oke, nah untuk mahasiswa baru nih yang mungkin juga pengen masuk jurusan yang sama kayak kakak nih, apa sih tipsnya gitu kak? Tipsnya buat apa nih? Untuk maba-maba yang pengen juga ikut masuk di jurusan teknologi pendidikan. Tipsnya mungkin klasik sama jurusan lain ya, harus mau belajar. Harus mau belajar. Iya, karena nggak sulit gitu, karena bisa dipelajari itu semua gitu. Terus apa ya? Harus mau mengembangkan skillnya sendiri di rumah, karena kan emang waktu di kelas tuh sedikit banget ya. Jadi kita emang explore kemampuan kita sendiri, meningkatkan kemampuan kita sendiri itu dengan banyak latihan gitu, khususnya buat yang mau ke ininya apa, ke TIK-nya, ke teknologi. Kalau udah itu. Udah. Kalau di kurikulum ya mungkin harus banyak-banyak apa ya, mendekatkan, berinteraksi dengan aktivis pendidikan gitu. Oke, aktivis pendidikan kayak minimal mau ngobrol sama temennya atau teman mamahnya atau siapapun yang guru gitu. Karena biar tahu gimana sih di lapangan tuh kondisinya, karena kan yang kita pelajari di kelas kan kebanyakan hanya teori. Jadi kita bisa membayangkan gitu apakah sesuai sama di lapangan atau enggak gitu sih. Oke, jadi kayak lebih pengen tahu tentang kurikulum sekarang tuh kayak gimana, realnya kayak gimana. Jadi harus banyak ngobrol sama praktisi gitu ya, praktisi pendidikan. Oke, kalau tadi ngomongin tentang mahasiswa baru, sekarang kita ngomongin tentang Teteh nih, terakhir nih. Kalau misalnya nanti udah lulus nih Teh, apa sih harapan dan rencana Teteh? Kalau harapan aku, harapan jangka panjangnya ya, maksudnya nggak sekarang juga. Aku tuh pengen bikin kayak sekolah sekolah untuk anak gitu, karena untuk anak. Karena concern aku tuh di anak-anak gitu ya. Tapi lebih kayak ke preschool gitu loh, sekolah TK. Aku pengen bikin, karena kan milenial sekarang nih parents tuh, orang tua tuh kerja gitu ya, working mom apalagi. Jadi biar anak-anak tuh
dititipin sama kita, tapi kita sambil mereka belajar gitu. Belajar Dari dikasih pendidikan dari usia usia dini gitu ya. banget, iya, Oke. jadi kayak orang tua nggak usah khawatir gitu, pengennya sih gitu. Pengennya gitu, oke. Cita-cita aku. Oke, kita doain ya semoga terwujud Kak. Amin. Keren banget dan mulia banget dari cita-citanya Kakak ya. Oke, Gipers, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita dari bareng sama Karima ya, dari jurusan Teknologi Pendidikan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.